jam 8 lewat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, yang saya hormati para mahasiswa Fakultas Ilmu Ekonomi ya. Terima kasih pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam kelas ini dalam rangka kita melaksanakan pembelajaran filsafat dan ilmu logika. Nah, sebelum kita mulai, saya minta untuk teman-teman semua on cam agar saya juga bisa melihat dan kita sama-sama bisa mengenal ya, karena ini pertemuan pertama, maka ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi saya berharap teman-teman on cam ya, agar saya juga bisa melihat teman-teman ini untuk opening aja dulu ya, nggak apa-apa. Gitu loh. Ada yang sambil makan bubur nggak apa-apa, ada yang belum mandi nggak apa-apa lah. Baik, sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu ya. Saya memperkenalkan saya dulu. Nama saya Lutfi Hardianto. Saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah filsafat dan ilmu logika, yang mana mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib umum ya. Jadi seluruh mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah ini. Ini yang lainnya belum mandi semua ya, jadi belum on cam ya. Baik. Sebelum memulai perkuliahan, saya ingin menyampaikan bahwa kita melaksanakan perkuliahan di kelas kecil ya, pertemuan pertama nih ya, Wahyu ya. Pertemuan pertama kelas kecil, kita sifatnya berdiskusi, jadi berbicara filsafat itu kita sama-sama berdiskusi, belajar, memahami tentang apa sih itu filsafat dan apa itu logika. Ini semester 1 ya, semester 2 ya. Tahun pertama ya. Baik. Iya, kedua, Pak. Baik. Nah, sebelum ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman, jadi kita sifatnya mengalir saja. Apa yang teman-teman bayangkan pertama kali ketika bicara tentang filsafat? Yang bisa memberi tanggapan sebelum ke materi? Halo? Halo? Ya, halo, ada yang bisa beri tanggapan apa itu filsafat? Wahyu, gimana Wahyu? Iya, menurut saya filsafat itu adalah suatu ilmu yang berguna ya untuk apa hakikat dari sesuatu, Pak. Oh, baik, untuk mempelajari hakikat dari sesuatu. Ada tanggapan yang lain, pandangan yang lain? Kita santai aja. Pagi-pagi nih, jangan digaspol dulu. Ada yang baru melek ya. Gitu. Ada lagi? Aska? Ya, menurut Aska bagaimana? Filsafat itu yang ada di bayangan kepala Aska, pandangan teman-teman yang lain. Apa sih, kenapa sih kita harus belajar filsafat? Dan filsafat, kalau menurut saya Pak, cabang ilmu yang mempelajari bagaimana kita berpikir atau menelaah sesuatu sampai ke akar-akarnya. Oke. Ya.
Mantap. Ada lagi yang beri tanggapan? Baik, saya izin share screen ya. Oh, sebentar. Oke. Oke, sudah terlihat. Ya sudah Pak. Oke. Baik. Yang pertama kita coba pahami bersama bagaimana deskripsi mata kuliah apa yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini selama 1 semester ke depan. Di mana dalam mata kuliah ini kita akan membahas tentang apa itu filsafat ilmu, kemudian sejarah perkembangan ilmu, sumber-sumber ilmu pengetahuan, teori kebenaran tentang pengetahuan, kemudian kita juga akan membahas tentang pengertian dan ciri ilmu, metode ilmu, dan etika keilmuan. Apakah ilmu tersebut bebas nilai atau tidak bebas nilai, serta memberikan gambaran umum logika dan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam bernalar, baik langsung maupun tidak langsung. Dan masalah sesat pikir, kita akan coba singgung sedikit tentang sesat pikir dan cara berpikir kritis. Ini merupakan deskripsi mata kuliah yang dibebankan oleh kita, kelas kita, agar kita juga nanti mencoba menggali, mencoba untuk berdiskusi tentang beberapa hal tersebut di atas. Kemudian dari deskripsi tersebut kita coba membuat kontrak kuliah ya. Di kelas kecil ini berarti pertemuan pertama sampai dengan keempat mungkin saya, kemudian nanti diselingi oleh kelas besar ya, kalau tidak salah Pak Venus nanti ya. Nah, bicara pokok bahasan, yang pertama pertemuan kali ini kita membahas tentang pengantar filsafat ilmu. Kemudian yang pertemuan kedua kita membahas tentang sejarah perkembangan ilmu, kemudian sumber pengetahuan ilmu, keempat, dan seterusnya sampai nanti ke pertemuan ke-14. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa apa sih itu filsafat? Filsafat dulu sebelum kita bicara filsafat ilmu. Jadi, secara sederhana dikatakan bahwa filsafat itu adalah upaya manusia dalam mencari kebenaran yang berdasarkan atas fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, aktivitas-aktivitas yang dialami dan yang dihadapi oleh manusia tersebut. Jadi, upaya kita dalam mencari kebenaran itulah filsafat. Ya, mencari kebenaran ini tentunya banyak cara, banyak metode, banyak sudut pandang yang mungkin nanti kita bahas di depan. Karena setiap orang dalam mencari kebenaran itu dengan caranya sendiri-sendiri, berbeda-beda, gitu loh. Dan definisi kebenaran pun memiliki definisi yang berbeda-beda dengan tingkatan-tingkatan dan alat bukti yang digunakan.
Filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansi maupun histori, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Untuk mencari kebenaran, untuk membuktikan sebuah sebuah teori, maka diperlukan filsafat. Sebelum saya melanjutkan, saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa agar kita sama-sama menggunakan domain emailnya dari kampus ya, UPNVJ, sehingga ketika Anda join tidak mengganggu saya harus memberikan permit gitu ya. Jadi ke depan saya harap menggunakan, bagi teman-teman yang belum menggunakan account UPN, harap switch dulu ke UPN karena mengganggu ketika saya menjelaskan tiba-tiba ada notifikasi minta permisi untuk gabung yang emailnya di luar dari UPNVJ kan gitu ya. Jadi mohon bantuan teman-teman untuk sama-sama mengkondisikan itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini dikatakan bahwa kelahiran filsafat di Yunani menunjukkan pola pemikiran bangsa Yunani dari pandangan mitologi yang kemudian pandangan-pandangan mitologi lenyap yang berganti kepada pandangan-pandangan rasional. Gitu. Upaya manusia dalam mencari kebenaran itu tidak lepas dari pengamatan manusia tersebut. Ketika kita mengamati sebuah persoalan, ketika kita mengamati sebuah fenomena, itu melahirkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini yang berbeda-beda. Itu yang dulunya sebatas mitos, katanya. Nah, sudah mulai satu persatu diteliti, satu persatu dilakukan penelusuran, sehingga yang tadinya bersifat keyakinan atau mitos sekarang sudah mulai berkembang menjadi sebuah teori atau sebuah kesimpulan yang berdasarkan data dan fakta. Nah, ini yang dikatakan mencari kebenaran berdasarkan data dan fakta dan rasional. Itu yang dikatakan filsafat. Nah, upaya mencari kebenaran inilah yang kita akan coba gali bersama. Kita akan coba telusuri dengan cara apa sih manusia itu mencari kebenaran. Apakah cukup dengan mitos? Apakah cukup dengan informasi-informasi yang tidak sepenuhnya berdasarkan data? Apakah dengan rasional itu perlu? Rasional manusia ini apakah hanya sebatas panca indera? Karena ketika kita bicara faham atau aliran pemikiran itu tidak hanya panca indera yang berbicara melahirkan sebuah teori atau rasional, tetapi pemikiran ini sesuatu yang abstrak yang tidak bisa kita lihat. Itu yang juga menjadikan salah satu metode dalam mencari kebenaran. Nah, ini juga dikatakan perubahan pola pikir tersebut yang dari mitos kepada rasio itu mengakibatkan ada perubahan mindset gitu. Yang tadinya kita menyikapi alam hanya sebatas mitos, tetapi kita bukan hanya menyikapi alam. Ketika kita menggunakan rasional, pola pikir dalam rangka mencari kebenaran, kita bukan hanya mengambil kesimpulan. Contoh, dengan adanya ilmu pengetahuan yang berasal dari filsafat, kita sudah mulai memetakan di bulan-bulan mana terjadinya hujan dengan intensitas tinggi. Di pukul berapa akan terjadi hujan lebat. Pada daerah dan area-area mana kita bisa memprediksi akan terjadinya hujan lebat, hingga dari